Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bangsa Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya memohon untuk tetap aman, damai, tentram, kondusif menyambut Idul Fitri. Namun tak lupa tetap pada visi misi untuk Indonesia, kepada para intelektual bangsa, para tokoh bangsa, setidaknya dengan cara ataupun ekspresi yang saya lakukan, bila dengan kritikan sudah tidak mempan, barangkali dengan cara berbusana seperti ini bisa mengerti serta bisa menyadari atas segala bentuk kekurangan pada ruang hak kepemimpinan. Saya hanya menyerukan untuk tetap bersatu dalam membangun Indonesia dan memohon untuk memberikan celah pada langkah saya. Atau benarkah saya akan terbendung dari sekian sisi? Jikalau berbicara tanpa fakta, semua bisa dilakukan melalui pengecekan print banking Bank Dunia. Yang dimaksud adalah dana aset Nusantara yang teratasnamakan Mr. X Pangeran Alit Reman. Kembali pada ruang dana kedua, yaitu dana kemaslahatan umat, dana umat, yang peruntukannya bukan hanya untuk Indonesia. Jika hanya sebatas tanda tangan ataupun pernyataan, bubuhan hukum, sanksi berat pada diri saya bila tiba waktunya akan keperluan-keperluan menutup hutang bangsa serta pembelanjaan alutsista untuk militer, saya tidak mampu mengeluarkan uang, maka jerat hukum untuk pribadi saya. Jadi kembali lagi pada excellent yang ada, tidak perlu mengkritik saya. Gudangnya ada di sini-sini, semua di atas logika, semua di atas kenyataan. Cuman kalau untuk tahu penyimpanan saya, oh nanti dulu, saya bukan orang bodoh. Saya bisa lakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi sekali lagi Bapak Ketua, tidak perlu mengkritik saya. Gudangnya ada di sini, di sini, di sini. Satu yang bisa Anda lakukan, pengecekan melalui print banking yang ada di Swiss Bank, nyata atau tidak, aset Nusantara teratasnamakan Mr. X Pangeran Alit, dan berapa jumlahnya? Saya tidak pernah mengantongi nyawa saya untuk bangsa ini atas amanah yang saya bawa. Saya tidak takut jika ada kelompok yang hendak mentiadakan saya atau membinasakan saya. Saya merasa mati saya mati syahid demi rakyat. Jadi memohon, tidak perlu mengkritik saya. Yang ada, duduk bersama. Mari duduk bersama. Konsep sedang saya kebut, siang malam saya lakukan. Pembenahan pada sekian sesi yang menjadikan sarang koruptor. Tidak saya sentuh pertambangan, sudah barang pasti.
kerekrut dengan penutupan pinjaman swasta, yaitu sisa dari pinjaman negara. Saya rakyat, namun kebetulan di situ ada hak sebagai warga negara, hak sebagai penerima waris mencairkan dari aset Nusantara, dan kebetulan dititah langsung oleh sang raja. Saya genggam erat dari sedini-dininya untuk bangsa ini. Jadi, bila Anda yang bercokol pada sebuah kekuatan kepemimpinan, maaf, yang punya kekuatan bukan hanya Anda saja. Anda hanya satu lapis, yaitu kekuatan nyata sesama manusia. Saya pun membawa kekuatan atas ridho dan rahmat dari kuasa Allah. Dan telah saya buktikan kepada bangsa ini. Saya bisa turunkan sekian tentara yang sifatnya lain alam. Jadi mohon jangan main menang-menangan. Damai, saling menunjang, saling mengisi, bersama-sama membangun bangsa ini, biar secepat mungkin dana yang saya genggam dari dua sumber saya kucurkan ke Mahrifah Loh Jinawi, sejahtera rakyat Indonesia. Jangan dihebohkan oligark. Oligark akan terekrut oleh pinjaman swasta, tidak ada lagi penggunaan permodalan asing dari misi yang saya bawa. Satu syarat, tegakkan hukum, yaitu kembalikan hukum seutuhnya ke UUD 45, luruskan umat beragama. Dari semua agama, saya tidak menunjuk agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, semua agama. Luruskan, benahi. Tidak ada lagi pengembangan. Jika dibebaskan terus berkembang terus, mau jadi apa? Ada 3 permintaan di situ. Jika kata sepakat itu telah ada oleh pemimpin negara, maka bersama-sama kita membahas bagaimana kita melepaskan diri dari keterikatan perjanjian akan kemerdekaan Republik Indonesia yang bersyarat yang ditandatangani oleh Raja Majapahit terakhir. Disitulah saya berperan bahwa saya mengemban tugas dari leluhur yang sifatnya estafet sampai pada telinga saya melalui paman saya, Sri Baginda Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dididik di Jenang sampai sedemikian rupa, sampai hancur wajah saya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun tidak akan pernah hancur hati ini untuk Republik ini. Jadi mohon kepada kepala negara, kepada para tokoh bangsa, saya korban, tapi semangat saya tidak akan pernah redup sampai kapanpun untuk bangsa ini. Jika hanya berebut sebuah kekuasaan, berebut sebuah jabatan, pembenahan itu tidak dilakukan, akan rancuh seterusnya bangsa ini. Jika kemampuan potensi seorang pemimpin hanya bermain sandiwara, politik adu domba dan politik bersandiwara, maka tidak akan pernah negeri ini mencuat ke papan atas, menggapai titik setara dunia dengan kemajuan yang maksimal. Tidak baik banyak-banyak karena saya hanya seorang rakyat dan saya hanya pembawa amanah.
Namun mohon dikenang, mohon diingat, bukan mengancam. Saya tidak pernah takut kepada siapapun demi bangsa ini. Uang yang telah saya sediakan, saya siap menandatangani. Jadi jangan terlalu bangga sampai ada yang mengatakan pindah dalam genggamannya. Berapa bandamu? Tidak ada apa-apanya sama uangku. Akhir kata saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.